Baik, shalom. Selamat hari Sabat bagi kita semua. Selamat Sabat. Tuhan ya. Selamat Sabat. Ya, apa dulu saudara-saudara yang dari paling timur Indonesia, dari Papua, selamat bertemu. Dan Sabat lalu juga kalau nggak salah ada dari Indonesia paling barat, ya di Aceh. Baik, selamat hari Sabat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Pendeta Octavianus Rantin. Saya sekarang ini Tuhan percayakan dalam pelayanan sebagai pendeta muda di Jemaat Batu Sikanduk, Jemaat Karetan, Sinangkala, cabang Salutubu di daerah Misulu, Tanah Peraja. Kami tamat dari UNCLAP tahun 2012 bulan Mei, angkatan ke-66 sebagai pendeta sampai sekarang. Puji Tuhan, dan saya menikah ya tahun 2015 yang lalu dan sudah dikaruniai dua orang anak. Nah, jadi itulah mungkin perkenalan singkat ya. Dan untuk itu saudara-saudara kami juga mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Mamuju. Kemarin kami punya dua saudara, adik ipar saya ada 2 orang yang kuliah di sana di Majene, pusat gempa. Nah, kita doakan, kami mendengar ya mereka sudah pulang ke kampung. Tapi sampai sekarang belum ada kabar karena signal yang sangat tidak mendukung ya. Jadi kita doakan, turut berbelasungkawa juga kepada saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, terjadi banjir ya, dan juga yang baru-baru ini terjadi yaitu kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Baik, saudara-saudara, kita akan langsung berdoa ya. Langsung berdoa dulu sebelum kita mulaikan kita punya diskusi pelajaran sekolah sahabat atau persatuan guru-guru sekolah sahabat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kemuliaan kerajaan surga. Terima kasih banyak Tuhan sudah menyertai kehidupan kami mulai dari 6 hari pekerjaan kami yang lalu, baik itu aktivitas kami dalam pendidikan sebagai orang muda, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan kami masing-masing. Kami bersyukur boleh bertemu melalui virtual via Zoom. Kami bersyukur untuk pertemuan yang indah pada malam hari Sabat ini. Kami rindu untuk merenungkan firman-Mu, mendiskusikan dari hati ke hati, agar pekabaran firman yang akan kami dengarkan ini boleh kami mengerti dan pahami. Pimpin dan sertai juga saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat bergabung dan mereka rindu untuk bergabung. Kiranya Tuhan akan berkati mereka, orang-orang muda dari Sabang sampai Merauke, sehingga mereka boleh mengikuti acara persatuan diskusi sekolah sahabat yang kami akan diskusikan bersama-sama di pelajaran ketiga ini. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Pimpinan Tuhan saja melalui Roh Kudus yang akan memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, baik. Tujuan diskusi kita ini ada 3. Yang pertama agar tentunya kita mendapatkan aplikasi supaya kita tidak omong doang. Yang kedua, supaya anak-anak muda aktif berdiskusi besok di jemaat masing-masing, dan yang berikutnya yaitu guru-guru sekolah sahabat dapat memimpin diskusi. Saya pikir kita bergabung di sini jangan bilang saya tidak belajar sehingga saya bergabung. Ketika sudah belajar tidak bergabung, ya, itu pilihan kita. Baik,
Saya langsung saja ya untuk memimpin diskusi kita. Biasanya kalau diskusi seperti ini, kita harus melihat dulu ya samping kiri kanan kita, ini tips-tips untuk memimpin diskusi. Lihat samping kiri kanan kita kalau tidak ada, karena ini diskusi sekolah sahabat adalah saling menguatkan, lalu saling berbagi dalam apa yang kita ketahui, karena ini luas ya. Jadi itu sebabnya masukan-masukan dari saudara-saudara, cara pandang yang berbeda itu sangat-sangat diperlukan. Dan yang berikut kita lihat, kalau ada yang sakit atau apa, kita cari mereka ya untuk perawatan kita di Sabat sore. Itu yang paling bagus. Baik, kalau sekarang kayaknya lebih bagus di telepon ya, atau di laut melalui HP. Oke, berbicara tentang ketika duniamu hancur, saya harus lihat HP ya, jam ya, 21.17. Saya diberi waktu 5-10 menit. Semoga singkat. Ya, karena saya memang semakin malam semakin mengantuk, semakin lemah bicara. Oke, ketika duniamu hancur, kapan kita punya dunia hancur? Kapan terjadi kita merasa bahwa dunia ini hancur? Tahun 1950-an, ada dua psikiater, Thomas Holmes dan Richard Rahe, dia daftarkan 40 yang membuat orang stres tingkat tinggi. Dan saya ambil beberapanya saja. Yang berikut, ketiga besarnya hilang pekerjaan, membuat orang stres. Ya. Berikutnya yaitu perceraian atau selingkuh. Di daftar berikutnya juga mungkin ada ketika mengidap penyakit yang mematikan, kanker, tumor, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pada tingkat pertama yaitu kematian pasangan hidup kita. Kematian pasangan hidup. Di saat seperti ini, orang-orang akan merasa dunianya ini sudah hancur, sudah kiamat istilahnya. Nah, saudara-saudara, saya lihat pelajaran sekolah sahabat ini sepertinya Allah melalui pimpinan kita mau supaya kita ini dipersiapkan. Ya, persiapan mental dan juga jalan keluar yang Tuhan tawarkan ketika kita mengalami berbagai macam cobaan dan ujian. Saya pikir ini pelajaran sekolah sahabat kita yang mengatakan kepada kita. Contoh Yudas, ketika dia mengalami masalah ya, ketika dia mengalami masalah, dia akhirnya menyesali dan bunuh diri. Petrus, ketika dia mengalami masalah, ya, dia menyangkal Tuhannya Yesus Kristus. Dia menyesal, ya, tapi ia bertobat. Masing-masing orang memiliki banyak sekali cara, ya, ketika dia dapatkan masalah, dia mau menyelesaikan masalahnya itu ada yang dengan cara yang pintas, ada yang bunuh diri. Di India, oleh karena masalah pendidikan saja banyak yang bunuh diri. Ya, bahaya ini. Apalagi kalau masalah percintaan tadi, perceraian, perselingkuhan, banyak yang bunuh diri. Hati-hati anak-anak muda. Ya, ingat bahwa cara menyelesaikan masalah itu haruslah sama seperti Petrus, menyesali, lalu bertobat. Kalau istilahnya kita sekarang dalam dunia percintaan, patah satu tumbuh 1000. Jadi jangan takut ya, boleh saudara Arfan. Patah satu tumbuh 1000. Wah, dia kasih kode, oke, mantap. Saudara-saudara, berbicara tentang pelajaran sekolah sahabat kita, ya, ketika duniamu hancur. Sahabat, lalu kita belajar tentang seorang raja yang bernama Usia. Sahabat, ini kita belajar dari cucunya Usia, yaitu Ahaz. Cucunya Usia yaitu Ahaz. Saya pelajari dari awal ketika Tuhan mengizinkan orang Israel ini membuat satu kerajaan, sebenarnya Tuhan tidak izinkan. Tidak izinkan orang Israel ini, coba nanti saudara baca lah ketika mereka mau memilih raja pertama, Tuhan tidak izinkan. Namun ya karena mereka berkeras dan memang waktu itu para imam juga tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana nabi-nabi yang lain, Samuel, ya, Yosua. Tetapi Tuhan izinkan hal itu terjadi sehingga Tuhan mau berikan
peringatan kalau ini terjadi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul, ya betul saudara-saudara. Akhirnya kerajaan ini ketika Salomo mati, dalam puncak kerajaannya Salomo mati, maka kerajaan ini terbagi menjadi dua. Dan luar biasanya yang menjadi musuh daripada si Raja Ahaz ini adalah siapa? Ya, siapa? Saudaranya sendiri. Kan mereka sudah terbagi ya di zaman Rehabiam dan Yerobeam. Satu kerajaan selatan, ibu kotanya Yerusalem, kerajaan Yehuda, ya terdiri dari dua suku, suku Yehuda dan apa? Suku Benyamin. Sedangkan 10 suku, yaitu kerajaan Israel yang ibu kotanya Samaria. Sehingga menjadi di sini ya, kalau saya lihat kasihan sekali lah, mengenaskan. Masa saudara membunuh saudara, sama seperti pelajaran sekolah sahabat kita ini kan di pendahuluannya, ya bagaimana suatu kali Connie dan Roy, ya dia ketika perbaktian hari Sabat di gereja, dia masuk ke dalam rumahnya, seekor ayam betina terbang, lalu ayam itu ayam yang peliharaan, ya. Namun setelah diselidiki ternyata terjadi tragedi. Beethoven, anjing tetangga, ini nama-nama binatang, juga meninggalkan pekarangan dan berada di tepi kolam dengan Desi. Desi ini ayamnya tadi. Lalu, ya, Desi ini dimakan oleh Beethoven. Lalu Desi ayam betina yang cantik ini, ekor dan badannya warna putih, ya, Connie, tuan ayam ini, tuannya Desi ini mengambil. Secara bersamaan muncul bebek angsa, ya. Bebek angsa ini bernama Connie Wigglesworth, dan melihat Connie, dan dia menyerang Connie oleh karena dia pikir si Connie ini yang bunuh ayam. Jadi terkadang pelajaran kita di sini sukar untuk mengetahui siapa sahabat dan siapa musuh. Kadang saudara yang jadi musuh kita. Sama seperti ini. Ahaz diancam untuk dihancurkan dari kerajaan utara, dan kerajaan utara ini mereka bersekutu dengan kerajaan Syria atau Aram, ya, kerajaan Aram. Jadi saudara-saudara, bahaya yang muncul ini bukan hanya dari luar, bisa jadi teman kita yang kita tempati curhat, ya, ternyata menusuk dari belakang. Bisa jadi dia saudara kita bahkan, ya, atau orang-orang terdekat kita. Jadi kita harus berhati-hati di atas dunia ini. Semuanya apa? Semuanya, ya, setelah manusia itu dalam dosa, ingatkan yang membunuh Habil, saudaranya sendiri, saudara kandungnya, Kain. Jadi hati-hati saudara-saudara. Nah, apakah solusi bagi Ahaz ketika dunianya dia rasakan sudah hancur? Ketika dia dengarkan, Alkitab katakan bahwa dia dan orang-orang bangsanya, bangsa Yehuda apa? Gemetar. Apa kata gemetar itu? Ketakutan. Ya, ketakutan. Nah, mari kita lihat. Yang dilakukan oleh Ahaz ini adalah gantinya dia mengakui Allah sebagai satu-satunya sahabat yang dapat membebaskan dia dari bangsanya dan bangsanya. Ahaz mencoba bersahabat dengan siapa? Tiglat-Pileser. Ya, Tiglat-Pileser. Dia mencoba untuk merangkul musuh daripada musuhnya ini, yaitu Aram dan Israel tadi. Ya. Gantinya Tuhan mau tegur dia untuk datanglah kepadaku. Ya, cerita ini kita bisa baca, sebenarnya cerita ini gampang sekali di dalam buku Yesaya 7 ayat 1-9. Namun, ya, di sini ada upaya pencegahan. Si Ahaz ini berkata bahwa seperti gunung api, tetapi Tuhan bilang tidak. Ya, dia hanya seperti apa, saudara-saudara? Seperti kayu saja. Kayu api artinya apa yang besar, ya, apa yang besar di mata manusia sangat berat sekali, sangat besar sekali. Namun Tuhan, ya, seperti kayu yang berasap saja, seperti kayu api saja. Kecil artinya. Ya. Di mata Allah, permasalahan kita yang besar itu sebenarnya kecil. Cara pandang Allah dan cara pandang manusia berbeda. Saya melihat di sini ada satu aplikasi.
Satu hal adalah Allah yang mengizinkan kesukaran datang kepadanya dengan tujuan untuk mendisiplin dia dan membawa dia kembali kepada kesadarannya. Kenapa saudara-saudara Tuhan memperintahkan? Bisa saja Tuhan mengizinkan, ya. Tuhan mengizinkan masalah terjadi kepada manusia. Dengan kata lainnya kita belajar tentang Ahas. Kenapa Tuhan mengizinkan saudaranya sendiri kerajaan Israel dan sekutunya Aram mau menghancurkan mereka? Kenapa? Karena Ahas ini adalah raja yang kejam. Kalau saudara baca di cerita kisah-kisah daripada Ahas ini, dia ini adalah raja yang paling bobrok dari dari raja-raja yang memerintah Yehuda. Bahkan raja ini berani untuk mau mengorbankan anaknya. Dia mau korbankan anaknya sebagaimana binatang. Dan dia juga mengambil peran imam. Dia juga mau mengorbankan korban-korban yang ada di Bait Suci. Ya, ini luar biasa berani dan pokoknya Ahas ini adalah raja yang paling bobrok lah. Ya. Lalu Tuhan cegah dia, ya, dan Tuhan memberikan kesempatan lain. Nah, waktu saya cerita sedikit lagi. Tuhan memberikan kesempatan lain, yaitu Tuhan bilang minta saja. Bahkan kalaupun kau beri tanda, ya, kalaupun kau meminta tanda dari orang mati atau dari tempat yang tinggi di atas, aku akan berikan. Lalu si Ahas bilang begini sama Yesaya pada Tuhan melalui Yesaya. Saya tidak mau mencobai Tuhan. Ada banyak orang yang sebenarnya tidak rohani tapi sok-sok rohani. Ya. Omong doang ini. Banyak orang yang omong doang tapi tidak ada tindakan. Hati-hati, banyak orang seperti ini. Ya. Hati-hati. Jadi kita ini dinilai dari perkataan kita. Ya. Lebih baik tindakan daripada perkataan. Tindakan saja. Ya. Lalu di sini artinya Tuhan memberikan kesempatan yang lain. Sejahat-jahatnya orang, Tuhan masih mau jangkau. Ya. Jadi jangan kita merasa bahwa kita ini sangat berdosa dan kita lari, sama seperti si Yudas Iskariot tadi untuk gantung diri dan mati. Lalu tanda seorang anak laki-laki, ini ayat yang terakhir ya. Dan Allah beserta kita, ini tentang pelajaran teologi ini. Ya, saya baca saja dulu di dalam buku Yesaya pasal 7 ayat 14 sebelum saya berikan tulisannya. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu, Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan namakan dia Immanuel. Jadi ada beberapa poin di sini tentang siapakah wanita itu dan siapa anaknya. Yang pertama, ya, ada perempuan muda, merujuk pada seorang wanita yang sudah cukup dewasa untuk menikah. Lalu, yang berikut, beberapa orang yang terdapat bahwa Immanuel adalah Hizkia. Dia nanti anaknya si Ahaz ini. Lalu karena Immanuel nama yang agak misterius, pada umumnya diartikan Allah beserta kita. Lalu kelahiran alami bagi wanita yang belum menikah meski sudah layak menikah, ya, akan menghasilkan anak yang tidak sah dan dapat dari pergaulan bebas yang tidak sah dan lain-lain. Jadi Tuhan memberikan tanda bahwa akan ada seorang anak laki-laki dan Allah artinya yaitu Immanuel, ya, artinya Immanuel. Saya mau beri penjelasan sedikit di sini. Tidak ada jaminan, ya, dan penghiburan yang lebih kuat. Allah tidak berjanji bahwa umatnya tidak akan mengalami kesukaran dan penderitaan. Namun ia berjanji akan menyertai mereka. Itu sebabnya, ya, Allah berfirman dalam Yesaya 43 ayat 2, ini luar biasa, janji Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Di manakah Tuhan ketika orang Babel melempar 3 sahabat Daniel ke dapur perapian? Di mana Tuhan? Bersama dengan mereka. Lalu, di manakah Tuhan saat Yakub mengalami masa kesukaran, saat dia bergumul hingga fajar menyingsing? Di lengan Yakub, ya, dan lain-lain. Ya, kita sudah belajar ini pelajaran, tinggal kita diskusikan saja bersama-sama. Oke, sebelum kita diskusikan, ya, kita akan dengarkan dulu satu puisi yang tentunya indah dari saudari Michelle. Michelle
PAG Kupang, dipersilakan. Misal. Ya, Pendeta, karena Saudari Michelle berhalangan, karena dia ada pasien di rumah sakit, jadi Kak Kori yang akan bawakan puisi. Silakan, Kak Kori. Silakan. Silakan. Shalom semuanya, apakah suara saya terdengar? Ya, shalom, clear Kak. Shalom, shalom. Oke, baik. Selamat sahabat, sekali lagi semoga tidak bosan mendengarkan saya membaca puisi. Puisi ini dibuat sekali lagi, puisi ini dibuat oleh salah seorang yang sangat berdedikasi untuk PAGN dan juga sangat pelajari sekolah sahabat ini. Terima kasih untuk saudari yang sudah membuatkan puisi ini, dan semoga ketika saya membacanya pesan yang diinginkan oleh penulis bisa tersampaikan oleh saya. Baik, sebentar. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas Kak, jelas. Baik. Ketika duniamu hancur, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan dengar beberapa orang berniat menghancurkan hatimu, bangsamu, rakyatmu. Namun, sadarkah bahwa engkau tidak seorang diri? Walau engkau terbiasa bertepuk sebelah tangan, kali ini Tuhan ingin membalas tepukan sebelah tanganmu itu. Mana mungkin Dia melihatmu sedih? Mana mungkin Dia melihatmu geram? Tuhan penuh rahmat tidak akan membiarkanmu ketakutan. Kau yang kuyakini tercipta saat Tuhan sedang gembira. Sebenar-benarnya pantas mendapatkan apa yang terbaik. Jika tidak, mengapa Dia peduli padamu? Dia yang mengasihimu, mengasihi bangsamu. Datang menghampirimu, tawarkan pertolongan padamu. Tapi katamu, kekuatan dunia lebih berjaya dan lebih menjanjikan. Kau tolak kuasa yang besar, tidak bergeming. Dia yang mengasihimu dan bangsamu memberimu kesempatan yang lain. Mintalah tanda. Dia meyakinkanmu dengan tanda, tetapi keras tengkuk. Engkau terlalu pintar menyembunyikan perasaan atau terlalu bodoh untuk menyatakan, ya Tuhan, engkau begitu keras tengkuk. Ya, engkau terlalu keras tengkuk. Tawaran pertolongan dari Tuhan kau tolak mentah-mentah. Engkau melelahkan Dia, engkau menolaknya. Dia bukan Tuhanmu lagi. Saat semua tidak berjalan dengan semestinya, aku berharap engkau bisa mengangkat tangan untuk menyerah. Atau mengangkat tangan untuk dapat berdoa. Mengharap kesudiannya menoleh ke arahmu kembali. Kuharap engkau pilih yang kedua. Ayo, hentikan kedegilan hatimu. Apa kehebatan orang yang engkau jadikan pilihan itu? Sadarkah engkau akan keterbatasannya? Sesungguhnya di hadapannya, hidup ini bukan pilihan ganda. Bersandar padanya atau pada kedegilan hatimu. Jawaban atas hidup ini hanya satu. Dan hidup ini bukan kertas ujian. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Aduh, luar biasa. Saya ingat apa ya?
luar biasa. Pokoknya indah sekali bahasanya dan juga cara membawakannya. Terima kasih banyak Saudari Kori. Ya. Oke, kita lanjut ya sekarang. Jadi sekarang kita akan diskusi. Untuk kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada semua anak-anak muda, pada semua anak muda untuk ada tambahan atau pertanyaan. Dipersilakan. Jangan malu-malu ya. Kalau boleh dibuka kameranya supaya kelihatan himbauan. Oke, kalau tidak apa-apa. Persilakan. Selamat sahabat. Oh, ya. Baik. Halo pendeta. Mas sahabat. Selamat Saya sahabat. Engel. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sahabat. Saya mau bertanya. Sebenarnya perkaranya Raja Ahas ini kan sampai mau diserang sama Raja Israel. Artinya kalau dalam Cina itu dia emperornya. Dialah raja tertinggi karena dia Raja Israel kan. Nah, sampai raja tertinggi itu mau nyerang Yehuda cuma karena Raja Israel nggak terima si Ahas ini nggak mau diajak musuhan sama bangsa Asyur. Yang saya pikir-pikir, kok Raja Israel sekuat itu, sehebat itu, kenapa harus dia seperti kayak kekurangan pasukan gitu? Asyur itu siapa sih? Sampai akhirnya Asyur itu ketika Ahas tidak mau bergabung, tidak mau bersekutu sama Raja Israel dan Raja Aram untuk anti Asyur atau Assyria, kenapa sebegitu ditakutinya? Emang apa sih Asyur itu? Kita aja sampai sekarang seperti kebingungan. Maksudnya tuh apa sih pengaruhnya sama bangsa Israel sampai cuma gara-gara ibaratnya gini, saudara, kita bersaudara sama-sama Advent. Cuma gara-gara tidak mau tidak mau bergabung di pelayanan yang sama, akhirnya kita bertengkar gitu kan. Dia nggak mau di pelayanan bantu pelayanan Pathfinder, dia maunya sama yang sama pelayanan PA. Jadi seakan-akan itu kebentuk juga di dalam gereja. Artinya maksudnya yang saya kasih tahu ini adalah dampak-dampak yang sama yang seperti dilakukan juga di hal-hal yang pada umumnya kita melihat juga gitu. Masa gara-gara kita teman kita misalnya terlalu sibuk di kegiatan PA, terus nggak mau kita bantu, nggak mau dibantu dengan pelayanan Pathfinder gitu, tiba-tiba kita memusuhi mereka gitu. Menurut saya Raja Israel terlalu kekanak-kanakan, seperti adik-adik kecil gitu. Padahal dia tuh udah seorang raja yang seharusnya dia berwibawa, dia dewasa, dan seharusnya dia bisa melihat itu. Sebenarnya apa sih yang menjadi masalah itu? Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Saudara Engelbert dari Bali kalau nggak salah ya. Kita sudah mulai kenal-kenal. Oke. Saya mau siapa ini yang nggak kelihatan mukanya ya? Kira-kira apa penyebabnya, Saudara? Mana ini? Lovely. Ya, kebetulan paling tengah. Saudari Lovely mungkin bisa menjawab pertanyaan daripada Saudara Engelbert. Dipersilakan ya, karena kita diskusi. Jadi boleh Saudara Lovely mendengarkan suara saya. Siap-siap yang lain ya. Kalau tidak tahu bilang saja enggak tahu. Nanti kita diskusikan sama-sama. Enggak masalah. Enggak ditangkap polisi ya Saudara Arfan. Saudari Lovely, enggak kedengarannya. Kalau begitu kita yang on cam saja dulu ya. Saudari Winnie S. Halo, boleh menjawab pertanyaannya Saudara Engelbert? Saudara Winnie, persilakan. Jadi pertanyaannya, kenapa si Raja Asyur ini mau ya sebesar apa dia, lalu mungkin sudah tangkap sendiri lah, lalu kenapa si Raja Israel ini mau menyerang saudaranya sendiri yaitu kerajaan Yehuda. Nah, dipersilakan. Boleh coba yang lain.
Oke, yang lain dulu. Ah, kalau begitu ke Saudara Arfan lah. Ya, Arfan, boleh bro sampaikan jawaban saudara. Ya, terima kasih Pak Tapian ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa kita ini berdiskusi dan ada kata yang bisa kita pakai tidak tahu, begitu kira-kira Pak ya. Tapi daripada saya jawab tidak tahu, biasanya kalau dulu waktu saya sekolah, saya dulu diajarkan dosen saya begini, cara yang mudah mengingat satu pelajaran adalah ketika kita sotoi dalam pelajaran itu. Jadi ketika guru menjelaskan dan kita menyambung akan kalimatnya, dan ketika kita ditegur salah, maka itu akan teringat sampai kita kapanpun kita berada. Karena satu ingatan itu yang membuat kita mengerti pelajaran. Nah, menyambung dari pertanyaan saudara Kak Angel tadi ya, saya pikir sangat luar biasa. Ini mengenai sejarah pelajaran kita. Kalau kita melihat sejarah-sejarah yang ada di negara, seringkali mereka kayak contoh Korea Utara dan Korea Selatan. Dulu ada Jerman Utara dan Jerman yang sekarang ya, dan mereka sekarang bersatu. Semuanya itu karena masalah ekonomi. Mau menguasai sumber daya dan tidak cara salah satunya adalah mengalahkan. Bahkan juga kalau kita sekarang melihat sampai sekarang ini ya, banyak negara-negara adikaya mereka ingin menguasai satu tempat hanya untuk memperoleh akan ekonomi di tempat itu. Tetapi lebih lanjut, kalau pelajaran sekolah sahabat mengenai sejarah bangsa Israel ini, di buku Yesaya, itu judul Bahtara, itu sangat jelas sebenarnya bahwa bangsa Israel ingin memaksa kaum Yehuda pada saat itu untuk bergabung bersama mereka mengalahkan kerajaan apa? Kerajaan Tiglat dan Pileser III. Ya. Nah, dengan apa? Dengan ingin mendudukkan pemimpin boneka di sana, maka mereka dapat memanfaatkan sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya. Nah, ini satu tujuan dari mereka bahwa memang kalau kita melihat sejarah yang ada, seperti disampaikan Pretavian tadi, ya Tuhan tidak pernah menghendaki satu kerajaan itu dibuat oleh bangsa Israel. Mereka lah yang memaksa untuk ada raja dan juga ada kerajaan. Sebagaimana kita tahu bahwa Tuhanlah yang akan memimpin bangsa Israel ini. Tuhanlah yang akan menuntun mereka, tapi mereka menolak. Mereka membutuhkan satu kerajaan, satu raja yang ada dalam dunia untuk dapat menuntun mereka. Dan dari pilihan-pilihan itulah berefek sampai sekarang, dan kita lihat ya pelajaran minggu lalu, raja hidup, hiduplah raja. Ya, kalau kita lihat judulnya di pelajaran minggu lalu, ya itu artinya apa? Ketika satu raja mati, yaitu raja dunia, kita memiliki raja yang hidup. Yesaya melihat satu penglihatan bahwa Allah Maha Kudus menduduki akan bait suci. Pada saat itu bahwa kelihatannya tidak ada lagi yang bisa mengontrol mereka, tetapi pelajaran yang lalu kita melihat bahwa Tuhan tetap mengendalikan akan bangsa Israel atau kerajaan Yehuda pada saat itu. Dalam arti begini, saudara, saya cuma mau sampaikan begini. Seringkali pilihan yang kita buat itu salah, ya. Tetapi Tuhan bisa memakai pilihan kita salah itu menjadi satu tujuan yang baik. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel memilih satu keputusan, yaitu untuk ada satu kerajaan di tempat di mana mereka berada. Keputusan yang salah. Tuhan menganjurkan mereka bahwa sayalah yang akan menuntun kalian, tetapi mereka ingin memilih ada satu raja yang menuntun mereka. Tetapi dari perjalanan ini, kesalahan yang mereka pilih, Tuhan tetap mengasihi mereka, Tuhan tetap mengulurkan tangan mereka untuk membantu akan raja ini. Tetapi apa? Seringkali pilihan-pilihan yang kita diberikan oleh Tuhan itu, malah kita memilih pilihan-pilihan yang lain. Dan inilah yang efeknya sekarang. Saudara melawan saudara, kerajaan melawan kerajaan, yang dimana kalau kita lihat turun-temurun semuanya mereka itu dalam satu ayah, ya Yakub menjadi Israel, ya kita tahu sejarahnya, dan mereka saling bersinggungan satu sama lain, saling ingin menguasai, ya tidak lebih dari ekonomi, hampir mirip dengan yang terjadi sekarang ini. Tetapi dari pilihan-pilihan itu yang pernah dibuat salah, maka akan ini menjadi satu tujuan yang baik.
Jadi singkat cerita, memang benar sekali disampaikan Brother Angel tadi, mereka ini pemikirannya masih kanak-kanakan dan sebagainya, ingin menguasai lebih banyak sumber daya dan segalanya, dan mereka tidak mereka tidak mempercayai bagaimana kebesaran Tuhan bagi mereka. Kalau itu sudah prinsip kita pegang, tidak perlulah kita susah-susah untuk dapat menguasai akan segala sesuatunya. Kalau Tuhan sudah di pihak kita, paling tidak kita at least cukup. Karena banyak sumber daya juga itu banyak pikiran dan sebagainya. Banyak yang harus menjadi tanggung jawab dan kita mengorbankan akan iman kita kepada Tuhan, yang dimana Tuhan sudah pilih bangsa Israel ini seperti sebelumnya untuk jadi bangsa pilihan, untuk menjadi contoh akan bangsa-bangsa lain. Ya mungkin sedikit itu Peter Fian. Terima kasih. Oke, terima kasih brother. Jadi tanggapan yang luar biasa, saudara Engelbert, dan kepada kita semua. Mungkin ini tips, saya percaya kalian semua guru-guru sekolah sahabat ya. Dengan mempelajari sejarah dan mempelajari secara keseluruhan, sama seperti ketika kita menonton film. Ketika kita sudah kuasai alur ceritanya, mau diputar-putar bagaimanapun pertanyaan kita tahu. Ya, jadi ini mungkin tips yang berikutnya itu kuasai materi. Dan kalau kita melihat sejarah, nanti saudara bisa buka dalam 1 Samuel pasal 8, ya, bagaimana sejarah orang Israel itu minta raja. Lalu Tuhan sampaikan, boleh saja kalau kamu mau ada kerajaan. Tapi orang Israel bilang, kami mau sama seperti bangsa-bangsa lain. Nah ini masalahnya, mau sama seperti bangsa-bangsa lain. Kenapa? Mereka lihat raja-raja kafir itu keren. Mereka lihat begini, padahal ujung-ujungnya ada kewajiban mereka kepada raja. Mereka harus bawa upeti, hasil usaha mereka harus ada persembahan 10%, anak-anak laki-laki mereka harus jadi tentara, dan lain-lain. Ujung-ujungnya kan di sini adalah masalah harta, tahta, ya, harta, tahta. Ya kan? Nah, demikian ketika Daud saja raja kedua, mereka sudah perebutkan. Anak-anaknya kan Absalom mau perebutkan, bahkan sudah mendirikan kerajaan sendiri. Sudah menyampaikan bahwa dia sendiri adalah raja. Ya, ujung-ujungnya kembali ke keturunan-keturunannya. Ketika sama seperti tadi si Salomo mati, ya Rehabeam dan Yerobeam, mereka ini saudara, anak-anaknya turun-temurun. Ya, mereka ini perang antara kerajaan utara 10 suku dan kerajaan selatan 2 suku. Mereka ini terus perang. Nah, karena mereka perang dan tidak berani, sama seperti saudara Angel bilang, tidak berani single 1 lawan 1, mereka libatkan negara-negara. Israel, karena Israel walaupun 10 suku, tapi mereka ini lebih kecil dari Yehuda. Ya, mereka lebih kecil dari Yehuda, mereka punya penduduk. Jadi mereka minta kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur di masa itu, di abad ke-8, tahun 700-an, adalah kerajaan adidaya. Sama dengan kita, kalau kita mau perang melawan Timur Leste. Oh sorry, kita Timur Leste, ini Indonesia kan? Lalu Indonesia, kita mau lawan Indonesia, ini contoh saja ya, aplikasinya. Lalu, karena kita tidak kuat, kita mau minta bantuan siapa ini? Amerika Serikat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, karena Indonesia lihat, dia ada ajak teman, kita ajak siapa lagi? Saingannya Amerika, kita ajak Cina. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Jadi, saudara Engelbert, kenapa mereka mau minta bantuan-bantuan negara lain? Karena itu dia punya sejarah. Oke. Kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya ya. Saudara Satria, boleh bertanya, Saudara Satria, Immanuel Ginting ya. Boleh dengarkan suara saya. Atau yang lain, boleh lambaikan tangannya, biar bisa dilihat. Karena pertanyaan ini menarik. Pembahasan ini menarik sekali. Silakan, jangan malu-malu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak, saya mau bertanya. Sekarang saya mau bertanya ya. Pertanyaan saya kepada saudara Esther Nenggolan. Boleh? Esther Nenggolan, dengarkan pertanyaan pendeta ya. Sama seperti judul ini, ketika duniamu hancur. Pernahkah saudara Esther Nenggolan merasakan bahwa dunia saya hancur? Pernah atau tidak? Boleh dijawab dulu. Ya, pernah. Kalau ditanya sih pasti pernah.
Pertanyaan selanjutnya, apa kira-kira peristiwa apa kira-kira yang membuat saudara Esther Nenggolan ini merasa seperti itu, yaitu merasa dunianya hancur? Persilakan. Boleh disampaikan secara umum saja. Boleh di-unmute dulu. Di-unmute, nggak kedengaran. Yang saya rasakan menurut pengalaman saya, yaitu ketika saya kehilangan orang yang saya sayangi. Contohnya orang tua saya, almarhum ayah saya seperti itu. Nah, jadi ketika itu saya merasa dunia saya hancur karena di situ saya merasa belum memberikan yang maksimal untuk orang tua saya seperti itu. Dan ya di situ saya merasa saya belum memberikan sesuatu untuk orang tua saya seperti itu, dan di situ juga saya merasa kayaknya saya masih kurang dan saya kayaknya masih ada penyesalan yang belum saya perbaiki seperti itu. Tetapi ketika itu sudah berlalu, ya semuanya kan kita harus berusaha memperbaiki diri. Itu saja mungkin. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ketika kehilangan ya, dan tadi para psikiater ini yang saya sudah sebutkan pertama tadi bahwa si Thomas dan si Richard ini di tahun 1950-an kehilangan orang yang dikasihi, ya, kekasih kita adalah yang membuat kita paling stres. Nah, oke, kira-kira ada lagi yang ketika duniamu hancur, kira-kira siapa ini? Saya mau tanya dulu saudara siapa ya? Supaya kita semua terlibat ya. Saudara Indah Tambalian, boleh dengarkan suara saya? Nah, pertanyaan sama. Kira-kira ketika duniamu hancur, kapan itu? Atau apa yang menyebabkan duniamu hancur? Saudara Indah Tambalian, nanti kita akan ikuti sedikit ya. Nanti siap-siap Pendeta Paulus Tampu Bolon untuk kasih tanggapan kepada peristiwa-peristiwa seperti ini. Kehilangan ayah, lalu apa lagi? Dipersilakan. Indah Tambalian, oh enggak dengar ya? Siapa ini kira-kira yang dengar? Boleh lambaikan tangannya ya. Atau malu-malu semua. Saudara Indri lah, ya. Saudari Indri, Wani, kira-kira pernah enggak mengalami seperti ini? Apa peristiwa itu? Persilakan. Kalau untuk membuat kita hancur sih Pendeta, kayaknya gimana ya, kesannya kita kayak apa ya, kayaknya nggak punya iman sama Tuhan. Tapi kalau dibilang apa sih peristiwa yang membuat kita hancur gitu, banyak sih sebenarnya. Contoh kalau kita mendapatkan penyakit gitu, kita sakit ataupun suatu ya musibah lah atau permasalahan yang kita hadapi dalam keluarga. Tapi sejauh ini peristiwa itu membuat kita lebih dekat sama Tuhan gitu. Justru pada saat kita melewati suatu ujian, di step itu pada saat kita melewati dengan kita memenangkan suatu pencobaan, di situ sih saya merasa iman saya naik level gitu Pendeta. Nggak sampai hancur gitu, justru itu membuat saya lebih kuat. Jadi kalau mau ditanya peristiwa yang membuat saya hancur banget, belum ada sih. Dan saya percaya apapun peristiwa yang kita hadapi, kita kehilangan orang yang kita kasihi, bahkan mungkin istri atau suami, tapi kalau kita selalu bergantung sama Tuhan, saya yakin Tuhan akan bantu kita. Baik, terima kasih jawaban yang cerdas, Pendeta Paulus. Sabar dulu ya. Saya mau ke Saudari Indah, kayaknya sudah ada tadi. Saudari Indah, mungkin ada yang bisa didiskusikan. Kapan kira-kira dalam tanda kutip dunia hancur? Ya, atau masalah yang sangat berat sekali yang Saudari Indah Tambalian alami, boleh dibagikan kepada kita. Ya, persilakan.
Halo, selamat sahabat. Bisa kedengaran suara saya? Iya, boleh, boleh. Iya, mohon maaf di sini lagi hujan deras, jadi mungkin ada background sedikit. Apa ya, kalau beban terberat dalam hidup sih, biasanya pernah kalau waktu kuliah itu, kita sudah sampai semester ke ya, halo? Ya, Lanjut. lanjut. Ya. Jadi kita pernah waktu kuliah, kita sudah sampai semester ke-8, terus tiba-tiba universitas menyatakan kalau saya harus pindah kampus. Saya rasa sih waktu itu adalah beban terberat dalam hidup. Tapi sama seperti yang Kak Indri bilang tadi, itu sudah hampir 6 atau 5 tahun yang lalu gitu ya. Jadi saat ini kita malah menjadi lebih kuat untuk hadapi berbagai macam masalah-masalah di depan. Tapi selama 25 tahun hidup sih saya rasa itu beban terberat. Siapa sih yang mau sama kuliah 8 tahun gitu kan? Bukan 8 tahun, 8 semester gitu kan. 4 tahun sudah mau wisuda, terus tiba-tiba harus pindah kampus dengan alasan masalah kampus gitu. Nah, itu sih buat kita jadi pengalaman yang wow. Oke. Ngapain gue 4 tahun gitu kan? Sakit sekali ya, sudah mau tamat, disuruh pindah. Iya, betul. Iya. Jadi saya mau cari-cari di sini yang mungkin pengalaman sebagai orang muda, gagal kawin kah, diputusan pacar kah. Nggak ada ya? Oke, saya mau cerita pengalaman saya. Pendeta Paulus tanggapi ya. Pendeta Paulus. Dulu waktu saya masih belum menikah, saya sempat suka sekali dengan seorang gadis. Bahkan saya sudah sempat ke rumahnya, bahkan melamar. Ini pengalaman yang sangat pahit sekali ketika saya diputuskan hanya melalui handphone. Oleh karena ternyata dia CLBK dengan pacarnya, bayangkan ya bagaimana sakitnya. Sudah tunangan loh. Ya, saya rindu, oh ini perempuan pintar sekali jadi ibu pendeta. Gini. Tapi ujung-ujungnya saya diputuskan. Aduh, sakit sekali. Sakit. Sehingga membuat pelayanan saya seperti terbengkalai, hancur. Ya, namun tidak beberapa lama setelah itu, sekitar 6 atau 7 bulan lah, ya, akhirnya saya bertemu lagi dan saya putuskan tidak lama-lama. Dan saya akhirnya menikah sekitar 1 tahun lebih setelah saya mengalami hidup yang sangat dunia hancur, ya. Dan saya nikahi gadis yang sekarang menjadi istri saya dan puji Tuhan, saya tidak pernah menyesal untuk memilih dia, dan pengalaman yang pahit lalu, ya semuanya sudah terlupakan. Mungkin ada yang lain ya, tapi saya minta dulu tanggapan Pendeta Paulus Tampu Bolon. Siksa hancur ya. Oke. Baik, terima kasih Pendeta Rantin. Jadi mungkin kita perlu kembali konteks dulu kepada materi pelajaran kita, nanti baru kita berbicara kepada aplikasi. Jadi kalau kita melihat bahwa pelajaran kita pada 1 minggu ini membahas tentang bagaimana kerajaan Israel dan juga kerajaan Yehuda, tapi secara khusus dipimpin oleh Raja Israel. Ini topik utamanya Raja Israel masih. Ini dipimpin oleh Raja Ahaz. Dia di sini tidak memperdulikan bagaimana kuasa Allah sudah bekerja di dalam kehidupan mereka. Pertolongan Tuhan itu ada dan Tuhan sudah berikan karena mereka menganggap bahwa kita kan bersaudara nih ceritanya. Mereka kan bersaudara nih, Ahaz, Israel dengan Yehuda. Israel dan Yehuda ini kan keluarga ini. Kalau orang Batak bilang opung kakak beradik, mereka kakak beradik. Jadi kalau misalkan demikian, sementara posisi pada waktu bangsa Israel ini walaupun jumlah suku mereka banyak, tapi penduduk mereka sedikit. Di sisi lain pada
pada waktu di zamannya pada waktu di kerajaannya Yehuda sukunya sedikit tapi penduduknya banyak. Nah, ini menjadi problem. Lantas pada waktu Raja Ahaz melihat hal ini, pada waktu istilahnya mereka ingin memperluas wilayah kekuasaan, dia bukannya berpikir untuk bergabung dengan saudaranya, dan bukan berpikir untuk mencari pertama dulu perlindungan dari Tuhan, tapi dia berpikir dengan bagaimana dia menggunakan akal pikiran sendiri. Ini menjadi pelajaran penting buat kehidupan kita. Ketika kita ada masalah, ini kita ke aplikasi. Ketika kita ada masalah, teman-teman punya masalah, ada yang putus cinta lah, ada yang ditinggal kawin lah, ada yang bagaimana. Ya, saya juga sebagai seorang gembala juga sedang ada masalah. Tahun 2020 inilah tahun terberat dalam kehidupan saya sebagai seorang gembala. Jujur saja, tahun 2020 ini bukan karena soal konflik corona, tapi dalam masalah pelayanan dan juga ada hal-hal yang lainnya. Tetapi di tahun inilah saya paling sulit, tahun-tahun paling sulit. Bukannya saya malah makin nyaman atau malah makin meningkat, tapi ini malah tahun paling sulit. Pertanyaannya kembali kepada kita. Kemana kita mencari bantuan? Mencari bantuan kepada Allah atau mencari bantuan kepada manusia dengan jalan pikiran sendiri. Sehingga kira seperti Ahaz ini. Bukannya malah menerima, akhirnya bangsa Israel ini terpukul kalah. Lalu setelah itu datanglah Yesaya memberikan panggilan, memberikan arahan, memberikan tanda, ayo kita kembali, ayo kita datang lagi kepada Tuhan. Ada istilahnya dikatakan tanda seorang anak laki-laki. Ahaz di sini kaget karena si Yesaya ini memperkenalkan anaknya dengan bahasa Ibrani yang artinya tanda seorang anak laki-laki. Apa maksudnya ini? Kalau kita baca di hari Senin, Ahaz mungkin terkejut saat Yesaya menyapanya dengan memperkenalkan anaknya yang bernama umat yang sisa akan kembali. Umat sisa dari mana? Kembali untuk apa? Karena ayah dari anak itu seorang nabi, namanya seperti sebuah pekabaran dari Allah tentang satu bangsa yang dibawa ke dalam penawanan, ataukah hal ini perihal kembali kepada Allah dalam arti bertobat? Pekabaran Allah kepada Ahaz memiliki arti bagaimana ia mengartikannya. Berbalik dari dosa-dosamu atau pergi ke dalam penawanan, dan dari penawanan sekelompok umat yang sisa akan kembali kepada keputusan ada di tangan Anda. Jadi pada waktu Ahaz ini diperkenalkan oleh si Yesaya anaknya namanya dalam bahasa Ibrani, umatku akan kembali, umat yang sisa akan kembali, dia kaget. Apa maksudnya di sini? Bahwa kalau engkau kembali kepada Tuhan, maka umat yang sisa ini akan kembali Tuhan selamatkan. Nah, ini kan kita di sini sebagai aplikasi. Kita sebagai orang-orang muda sehari-hari mungkin kita sudah terlanjur mencari jalan, mencari jati diri, mencari pilihan dalam keputusan hidup kita, datangnya kepada orang lain. Contoh, kalau yang kita mungkin punya sahabat, kita curhatnya sama sahabat. Kalau yang cewek mungkin curhat sama cewek. Kalau yang cowok nggak tahu lah curhatnya sama siapa. Atau mungkin kita sudah curhat sama orang tua, curhat sama keluarga, curhat sama ini sama itu. Sehingga ternyata keputusan yang diambil belum tentu sejalan dengan kehendak Allah. Malah kita makin hancur. Nah, sekarang kita kembali lagi. Apakah kita akan menyalahkan? Nah, ini kan gara-gara kau kemarin kasih masukan. Ini kan gara-gara nasihatmu. Ini kan gara-gara saranmu. Nah, atau kita memang mengintrospeksi diri kembali kepada Tuhan. Poin yang terakhir. Hari Kamis, Allah beserta kita. Di sini menjadi garis besar adalah bagaimana Yesaya dikatakan di sini dalam paragraf kedua, namun nama Immanuel bukan sekedar gambaran abstrak, itu adalah penegasan janji yang telah digenapi sekarang, Allah beserta kita. Janji bahwa Allah beserta kita di sini inilah menjadi pelajaran penting bahwa nanti suatu saat orang Israel akan mendapat kelepasan. Karena kenapa? Karena Allah beserta dengan kita. Nah, menjadi pelajaran penting kehidupan kita. Bagaimana sih cara saya bisa memahami bahwa bahwa Tuhan itu memberikan jalan keluar kepada kita. Kita udah berdoa, kita udah puasa, nangis darah, berlutut sampai lutut goyang, berdoa kayak Daniel jam 12 malam, jam 3 pagi, jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore, jam 9 malam, jam 12 malam, begitu lagi jam 3 pagi, jam 6 pagi, dan begitu seterusnya.
udah kayak Daniel. Tapi Tuhan nggak kayak jawaban keluar itu nggak ada. Nah, sekarang dari mana cara kita tahu bahwa yang kita doakan, yang kita harapkan, ataupun petunjuk yang mau Tuhan berikan itu berasal dari Tuhan? Ini perlu kehati-hatian. Ini pengalaman pelayanan saya. Di tempat saya di Sumatera Utara ini, ya karena kami ya mungkin bicara agak-agak sedikit ke latar belakang lah. Suku Batak ini latar belakangnya ini animisme. Animisme dalam arti percaya kepada arwah nenek moyang, kepada pohon, kepada batu, kepada gunung, dan lain sebagainya. Jadi, menurut pandangan orang tua, opung, kalau dibilang orang Batak, opung, nenek moyang, bahwa kembalilah kepada alam ketika engkau sedang sakit. Ya, secara Ellen G. White betul juga, back to nature, karena alamlah sumber kekuatan daripada Allah, kesembuhan Allah sendiri secara langsung. Tetapi konteksnya berbeda, tanda kutip. Kita sudah berdoa, kita sudah beribadah, kita sudah bagaimana, tiba-tiba saya sakit, saya berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh dan lain sebagainya, malah makin parah, tiba-tiba datang bisikan dari keluarga, udahlah tinggilah kau ke gunung sana. Di sana ada opung yang bisa, di sana ada kakek opung dibilang. Di sana ada opung yang bisa menyembuhkan kau dengan pengobatan alami. Secara ilmiah konsepnya betul. Tetapi pada saat penyampaian di sana caranya sudah berbeda. Disuruhlah kita harus membawa seserahan, disuruhlah kita harus ya pergi ke kuburan opung, ke kuburan kakek kita, ke kakek buyut kita, minta maaf dan lain sebagainya, bawa ayam dan lain sebagainya. Nah, akankah kita memang benar-benar mencari jalan pintas untuk menemukan jalan keluar karena tidak sabar, sehingga kita melupakan petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita bahwa Allah beserta kita. Jadi ya segala permasalahan kita tentu ada, segala problem kita tentu ada. Sekarang bagaimana cara kita mengontrol diri kita, mengarahkan hidup kita agar benar-benar bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada pola pikir manusia itu sendiri atau cara kita sendiri. Bahkan mie instan pun bukanlah instan. Karena butuh diproses masak selama 3 menit. Hanya bungkusnya doang namanya mie instan, tapi dia bukan instan. Kalau instan, begitu dibuka, cep, langsung dimakan. Berkuah. Kalau mie rebus. Kalau mie goreng, cep, dibuka, wah, langsung wangi dia masak. Harusnya seperti itu, tapi ternyata tidak. Harus kita proses lagi 3 menit. Bahkan bumbunya kita buka lagi. Nah, itulah dia contoh. Dan juga pelajaran kita 1 minggu ini. Bahwa kita perlu memahami bagaimana jangan mengandalkan pola pikir kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu bergantung kepada Tuhan, minta petunjuknya. Yang ketiga, kita yakin di petunjuk dia itu yang terbaik buat kehidupan kita. Itu mungkin dulu gambarannya. Nanti kalau saya kasih keterangan lebih jelas lagi, panjang nanti teman-teman yang lain belum bisa. Apa mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya juga, dipersilahkan. Tuhan memberkati. Oke, baik. Terima kasih banyak. Bisa dicatat-catat ya semua untuk disampaikan di diskusi kita besok. Lalu saya lanjut dulu sebelum saya mau bertanya atau ada yang bertanya tentang bagaimana ketika si Raja Ahas ini ya dia memutuskan untuk pergi mencari ketika ada masalah ya. Dia pergi untuk mencari jalan-jalan keluar, dia pergi ke satu tempat. Ya, setempat Ahas ini pergi ke tukang penatu di jalan raya dekat Padang, tukang penatu. Dia pergi, ini adalah tujuan Tuhan. Terkadang, untuk apa sih seorang raja datang ke tukang penatu? Apa sih tukang penatu ini? Kalau saudara tahu, tukang penatu ini seperti tukang jahit, penjahit ya. Untuk apa dia datang ke dekat rumah tukang penatu di jalan raya? Ya, mungkin aplikasinya dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan menuntun kita untuk mempertemukan dengan orang-orang. Ya, kita mempertemukan dengan orang-orang. Sama seperti pengalaman si siapa tadi yang kehilangan ayahnya, lalu ada masalah dalam pendidikannya. Tuhan izinkan itu supaya ada sesuatu yang bisa kita pelajari dan kita bisa naik tingkat lah kita punya iman. Ya, Tuhan izinkan segala sesuatu yang terjadi. Masalah dalam pendidikan, salah dalam
hubungan percintaan. Ya. Tuhan terkadang izinkan sesuatu terjadi untuk membuat kita tahu bahwa Tuhan ini ada. Tuhan eksis. Tuhan tidak duduk saja diam untuk melihat umat-umatnya menghadapi masalah. Oke, saya pikir aplikasi-aplikasi sama seperti yang ditanyakan tadi kan, ya dari saudara siapa kalau nggak salah Jeffrey Antonius ya dari Bali, dia mau bertanya tentang hal ini. Jadi saya pikir setiap yang disampaikan baik dari kami dan juga saudara-saudara lain itulah aplikasi-aplikasi, karena saya tidak pandai berteologi. Yang penting apa yang saya tahu kita bisa aplikasikan, itu saja mungkin dari saya. Ada lagi yang mau bertanya, dipersilakan. Jangan malu-malu bertanya. Ada lagi yang bertanya? Ya, pokoknya kalau butuh bantuan, chat aja. Pokoknya selama gue bisa bantu. Ada yang bertanya ini? Apa pertanyaannya tadi? Kita rencana nanti kalau lu butuh apa-apa juga. Ini tadi dari Jeffrey. Apakah hubungan kisah ya. tersebut dengan judul pelajaran SS kita ketika dunia hancur? Saya pikir Pelajaran tadi kita sudah tadi ya. membahas Ahaz dan Israel. Kalau saudara Jeffrey sudah ikuti tadi bagaimana hubungannya kisah dengan judul sekolah sahabat kita, ya sama seperti yang saya sudah bahas tadi, yang sudah disampaikan oleh pendeta Tampu Bolon juga. Ya, dunia daripada Ahaz ini hancur karena saudaranya sendiri yang mau, bahkan dia panggil kerajaan-kerajaan yang lain untuk mau menyerang mereka dengan hati lain, ya, mendapatkan ancaman, bahkan seluruh orang-orang Yehuda gemetar. Saya pikir seperti itu. Oke, yang lain lagi mungkin, jangan malu-malu. Bisa bertanya apa saja sehubungan dengan kita punya pelajaran ini. Masuk aplikasi juga tidak masalah. Nah, aku bisa join ke kalian di Zoom. Oke, ada yang lain? Pokoknya yang penting kalau butuh ada yang bicara-bicara itu kayaknya mau bertanya atau? Pertanyaannya Winnie boleh pendeta jawab di chat. Iya. Pertanyaan di hari Kamis. Yang mana itu pertanyaannya? Saya bacakan aja ya. Oh iya, tolong bacakan. Mengapa begitu penting janji Allah beserta kita? Mengapa begitu penting janji Allah beserta kita, janji Immanuel? Saya mau minta bantuan Saudara Bernard. Saudara Bernard, kenapa penting ini janji Allah? Persilakan, ya, supaya jangan saya semuanya yang... Oke, Saudara Bernard, boleh bantu saya untuk menjawab pertanyaan ini. Kenapa begitu penting? Kita sama-sama diskusikan. Kenapa begitu penting janji Allah bagi saya? Bagi Saudara Bernard. Nggak dengar lagi ya. Saudara Sandi lah. Saudara Sandi. Kenapa Saudara Sandi begitu penting ini janji Allah bagi kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan? Ya, boleh dijawab. Halo, apakah kedengaran suara saya? Bagus sekali, silakan menjawab. Terima kasih atas kesempatan. Kalau saya mau menjawab berdasarkan apa yang saya alami dan apa yang saya baca dalam Alkitab. Lebih tepatnya di dalam buku Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ada beberapa kali saya sempat jatuh dan merasakan akan tidak berdayanya seorang Sandi ini. Jadi pada waktu itu saya belum sempat berdoa dan saya melakukan apa yang ada di pikiran saya. Namun ketika saya berdoa dan ketika membaca ayat Alkitab ini,
ternyata tanpa bantuan Tuhan, saya akan berjalan dengan pikiran saya dan saya akan terus jatuh dan tidak akan bangkit lagi. Tapi ketika saya berdoa dan membaca akan ayat Alkitab ini, saya mendapatkan satu kekuatan iman yang meneguhkan saya. Ada janji-janji Tuhan bahwa saya akan disertai oleh Tuhan. Bahkan dibilang Tuhan akan menolong saya. Bahkan di buku Mazmur yang lain juga mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umatnya jatuh, bahkan dia akan menopang kita dengan tangannya. Itulah sebabnya kenapa saya memakai ayat ini. Mengapa begitu penting janji Allah beserta kita? Karena kita tidak dapat berjalan sendiri. Hanya dengan bantuan Tuhan kita dapat melewati semua, dan bahkan kita dapat mendapat apa yang kita inginkan jika itu sesuai kehendak Allah. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ternyata orang-orang muda kita luar biasa semua ya. Oke, silakan pertanyaan lagi. Bagus sekali. Saudara Winnie dulu. Saudara Winnie, saya suka sekali kalau diskusi semuanya terlibat. Ya, kalau hanya satu itu seminar namanya. Saudara Winnie, boleh dengarkan suara saya. Ya, boleh berikan masukan kepada kita semua. Singkat-singkat saja ya, karena waktu kita sisa sedikit. Siap-siap yang lain. Oh, sudah setuju. Angel Bird lah. Angel Bird, saya suka sekali pertanyaannya. Biasanya orang bertanya itu banyak pemikirannya bagus. Silakan. Terima kasih. Selamat malam semua sekali lagi. Ya, Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menambahkan. Tadi itu jawabannya itu jadi membuat saya teringat lagi. Ternyata ada rahasia memang dibalik dari janji Allah ini, Immanuel. Kalau saya sebelumnya mau kasih pertanyaan juga yang tadi itu persis seperti yang tadi tentang Immanuel. Apa sih korelasinya antara tiba-tiba kita anggapnya kita sedang membaca cerita tentang seorang raja yang kekanak-kanakan, Raja Israel kekanak-kanakan, nggak jelas gitu kan, tiba-tiba dia berantem sama saudaranya sendiri, diserang saudaranya. Tapi Allah itu sebagai seorang bapa, dia menjaga anak-anaknya agar tidak celaka. Jadi antara anak dengan anak, meskipun si kakak benci sama adiknya, tapi Tuhan jaga supaya adiknya itu tidak mengalami luka oleh saudaranya sendiri. Tapi bukan berarti Allah tidak memberikan konsekuensi. Jadi bukan Allah memberikan hukuman ya. Ini yang saya mau tegaskan. Allah tidak menghukum secara otoriter atau diktator. Artinya kita mendapatkan balasan dari konsekuensi. Ada disebut dengan hukum alam, di mana Allah ketika ia berfirman, apa yang kita langgar, kita akan menerima konsekuensinya. Jadi sesungguhnya Allah tidak benar-benar menghukum. Itu lebih tepatnya Allah sebenarnya mengedukasi. Itu perbedaan antara Allah yang maha kasih menghukum umat-umatnya dengan seorang bapa yang manusia menghukum anaknya. Seorang bapa bisa aja kalau dia tentara dia bisa benci. Dia bisa perlakukan anaknya sangat jahat. Dia bisa perlakukan anaknya ya tergantung orang tua. Tapi kalau Allah tidak perlakukan seperti itu. Dan Allah memperlakukannya dengan kasih. Lalu tiba-tiba ada kata Immanuel, ini tuh seperti cerita yang nggak nyambung. Maksudnya apa sih? Kok tiba-tiba datang kata Immanuel? Janji Allah itu seberapa penting? Emangnya Immanuel itu seberapa penting sama kita yang di masa sekarang? Oke, ini tadi benar kata Pendeta Lutat ya. Ini sejarah memang. Jadi kita nggak bisa lupakan bahwa Alkitab itu saling berkaitan. Pada saat masa sebelumnya, Allah sudah berjanji pada saat di zaman Musa. Allah sudah berjanji bahwa janji yang sama Allah akan memberikan pertolongan. Sebenarnya janjinya bukan pada saat zaman Musa sih, tapi sudah sejak zaman Adam dan Hawa. Dan itu terus janjinya Allah turun-temurunkan, dan pada akhirnya nubuatan janji itu adalah Yesus. Lalu bangsa Israel menjadi bangsa pilihan, dan itu pada saat zaman Musa. Dan bangsa Israel adalah bangsa yang saat itu jadi ambasador. Ibaratnya dia brand ambasadornya dari surga. Karena di dunia ini ya bukannya nggak ada, tapi Allah sendiri memilih.
Israel sebagai brand ambassador, anak kesayangan untuk Allah menggenapi janji itu. Tapi ketika di masa berikutnya sampai kepada kerajaan Ahaz, sampai Raja Israel juga PK, mereka seperti yang tadi dibilang oleh Saudara Arfan, mereka terlalu pusing dengan masalah gonogini, terlalu pusing dengan masalah penaklukan wilayah, terlalu pusing dengan masalah-masalah dunia, sampai mereka lupa Israel dipilih Tuhan bukan untuk harta gonogini. Punya misi, Israel dipilih Tuhan itu punya misi. Misinya adalah janji Allah itu harus tergenapi. Dan Israel dipilih Tuhan sebagai brand ambassador, janji Allah harus tergenapi. Nah, Allah mau bangsa Israel ingat, tujuan mereka dipilih adalah untuk menuju kepada Immanuel. Yesus itu harus menjadi penggenapan janji itu, bahwa Allah akan menyelamatkan manusia melalui Yesus. Tapi bangsa Israel sudah lupa diri, nggak tahu diri, sudah pusing dengan harta gunung gini. Akhirnya seperti contohnya ya, kebanyakan pelayan Tuhan ketika mereka hidupnya diberkati Tuhan, mereka sudah mendapatkan banyak berkat, seringkali lupa. Dan ini yang terjadi pada saat masa itu, lupa diri ketika sudah dapat mobil, dapat rumah, dapat motor, dapat jabatan bagus, lupa diri semuanya, lupa bahwa tujuannya menjadi seorang pelayan Tuhan itu apa? Ya Tuhan punya misi untuk keselamatan bangsa-bangsa. Akhirnya pusing dengan harta gunung gini. Akhirnya ketika diminta untuk pelayanan ke daerah-daerah, nggak mau. Uangnya udah banyak, hartanya udah di mana-mana, udah pusing. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana harta saya? Bagaimana uang saya? Dan segala macamnya. Akhirnya lupa dengan tujuan utamanya adalah bahwa kita harus melakukan penggenapan Yesus. Yesus sudah digenapi sebagai tanda sudah menyelamatkan manusia. Tapi sekarang ada tanda berikutnya. Nah, ini yang orang Advent lupa. Artinya ceritanya tidak berubah. Ada kelanjutannya. Orang Advent dipilih oleh Allah. Kalau kita baca dalam buku, saya lupa nama bukunya, buku Ellen White, Peristiwa Akhir Zaman, itu ada di pendahuluan. Di buku pendahuluan, Peristiwa Akhir Zaman, sangat jelas sekali tujuan orang Advent itu apa. Allah memilih Advent secara khusus, dan Allah sendiri yang memilih Advent. Allah memilih Advent sebagai pengabar kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan sampai lupa, kita Advent bukan sebagai pengumpul harta, bukan pengumpul kepintaran, bukan pengumpul ministry-ministry, tapi Tuhan meminta kita untuk menjadi pengabar kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu jangan sampai lupa, dan itu yang terjadi pada masa itu, dan itu sedang terjadi lagi di masa sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, saudara. Ada pertanyaan saya mau tujukan kepada pendeta, mana pendeta Endi Kaluwela, ada ya? Masih ada ya? Pertanyaannya di sini, Pastor, dari Aquin Porayo. Terima kasih pertanyaannya. Kenapa Tuhan merencanakan kehidupan pribadi seseorang itu gagal atau hancur dalam dunia? Padahal Tuhan tahu bahwa manusia itu sangat sulit untuk menenangkan atau menghibur dirinya sendiri. Kenapa? Silakan, Pendeta. Pak Pendeta Endi Kaluwela. Boleh tampakkan mukanya. Baik, Shalom, selamat malam, selamat hari Sabat. Nah, saya ini baru bergabung. Jadi saya nggak ikuti dari awal karena kami juga baru selesai pelayanan 10 hari berdoa di jemaat. Satu hal yang saya yakini bahwa apa yang Tuhan rancangkan bagi seseorang adalah rancangan terbaik, tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Itu juga didukung oleh ayat Alkitab. Nah, kesusahan apapun yang menimpa kita, saya percaya bahwa itu menjadi satu ujian iman. Saya mau menjawab ini dengan mau menerangkannya atau menyampaikan akan jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan dari setiap masalah hidup yang kita alami melalui pelajaran sekolah sahabat kita ini, yang ada satu kata yang disebutkan sudah diterangkan banyak dan cukup sangat jelas untuk kita semua, yaitu kata Immanuel ini. Ingatlah bahwa
di saat hal-hal kesulitan yang menimpa hidup kita, disitulah ada jaminan Tuhan melalui kata Immanuel ini bagi kita. Sebenarnya kalau kita lihat kata Immanuel ini kalau saudara-saudara yang belajar bahasa Ibrani atau Google di Mister Google aja, kalau kita lihat dari kata ini aja sudah menunjukkan bahwa ada jaminan, ada kepastian Tuhan untuk menyertai mereka. Nah, Immanuel itu sendiri dari dua kata bahasa Ibrani, yaitu El yang artinya Allah atau God, sedangkan Imanu yang artinya beserta kita. Nah, ini menunjukkan bahwa jelas bahwa situasi kesusahan, apapun kesedihan, apa yang saudara dan saya alami, disitulah janji Tuhan yang mana membuatan di dalam Alkitab Yesaya 7 ayat yang ke-14 yang digenapi dalam Matius 1 ayatnya yang ke-23 tentang Immanuel, yang berarti dia menyertai saudara dan saya dalam setiap apapun. Nah, karena kita tahu bahwa Immanuel yang berarti adalah Allah beserta kita, yang mana dia menunjukkan keberadaannya yang kekal, keberadaan Allah yang kekal, yang selalu ada dan selalu menyertai dan siap memberikan pertolongan. Ingat, setia dan selalu memberikan pertolongan. Dan itu kita selalu rasakan, itu yang selalu umat Tuhan dapatkan setiap saat. Bahkan apa lagi? Bahkan memberikan pertolongan bagi saudara dan saya kapan saja, di mana saja. Yesaya 7 ayat yang 14. Bahkan Allah berjanji bahwa umatnya akan bebas dari kesukaran dan penderitaan, tapi dia berjanji untuk apa? Menyertai umatnya sekalipun dalam lembah bayang-bayang maut. Selain itu, untuk memberikan apa? Kemenangan. Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Satu contoh, Tuhan dalam Daniel 3 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Di sana Sang Immanuel atau Allah Immanuel itu menyertai, menunjukkan bahwa dia benar-benar menyertai. Nah, saudara-saudara, saya pikir bahwa seperti awal yang saya bilang, segala sesuatu, rancangan Tuhan bagi manusia, tidak ada rancangan yang mendatangkan kecelakaan bagi umatnya. Semuanya itu adalah untuk pengujian uji iman saudara dan saya. Nah, kenapa kita alami, banyak sekali kita alami hal-hal yang tidak menyenangkan, berbagai macam cara yang saudara dan saya alami. Saya pikir bahwa ini adalah ujian iman bagi saudara untuk memurnikan iman hidup kita masing-masing, belajar daripada Daniel, bayang-bayang maut, kematian ada di depan, dan kawan-kawan, tapi di sana Allah beserta kita, Allah menyertai mereka. Dan saya percaya juga bahwa setiap saat kita alami dalam kondisi masalah hidup yang kita alami sampai sejauh ini, percaya bahwa Allah juga turut bekerja dan menyertai kita. Kira-kira begitu, Pendeta. Oke, thank you. Saya kalau boleh saya minta izin ya, Saudara Akuin Porayo, saya ralat, artinya saya perbaiki pertanyaannya. Mungkin pertanyaan seperti ini, kenapa Tuhan mengizinkan kehidupan pribadi seorang itu gagal? Ya, ini pertanyaannya, karena pertanyaannya kayak bagaimana ya, seakan-akan Tuhan yang merancangkan atau membuat kehidupan orang itu gagal. Sudah disebut tadi bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Ya, jadi Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu gagal, seseorang itu gagal. Hanya pilihan manusia. Kalau boleh saya bacakan satu kutipan ya. Apabila manusia itu memilih mengikuti jalannya sendiri, tanpa mencari nasihat dari Allah, atau yang bertentangan dengan kehendaknya yang telah dinyatakan, sering ia mengabulkan permohonan mereka. Ya, agar supaya melalui pengalaman pahit yang mengikutinya, mereka dapat dituntun untuk menyadari kebodohan mereka dan bertobat dari dosa mereka. Dalam Sejarah Para Nabi jilid 2 halaman 244. Kalau boleh menceritakan satu pengalaman waktu kuliah, saya memiliki memiliki minat baca sangat kuat sekali. Saya suka sekali membaca. Sampai-sampai saya habiskan waktu istirahat, bahkan kadang saya tidak makan siang
ya, hanya untuk naik perpustakaan. Satu kali saya mendapatkan satu kisah tentang, saudara mungkin tahu, 11 September 2001 ya. Peristiwa apa itu? Peristiwa, ada yang masih ingat peristiwa 11 September 2001? Ya. Peristiwa di mana gedung World Trade Center itu apa? Dihancurkan oleh 2 pesawat yang dibajak oleh teroris. Bukan hanya itu sebenarnya, tetapi Gedung Putih juga dan gedung-gedung yang lain juga sebenarnya menjadi sasaran teroris. Sebelum itu, ada seorang anak muda Advent, ini kisah nyata. Ada seorang anak muda Advent yang dia sangat senang sekali, yang akan bekerja, dia diterima bekerja di sebuah, ya di gedung World Trade Center itu. Ya, tetapi apa yang terjadi? Ketika dia wawancara, sisa 2 orang, kalau tidak salah, lalu saya baca, tidak salah seperti ini. Kisahnya sisa 2 orang yang akan diterima. Ketika dia wawancara terakhir, ya, dia tidak bisa bekerja oleh karena hari Sabat. Dia pilih untuk tidak bekerja. Hidupnya serasa hancur. Dunia hancur. Bayangkan, dari ribuan orang yang mendaftar hanya diterima 2 orang, tapi dia akhirnya tidak menerima itu, atau dia terpaksa untuk tidak bekerja oleh karena masalah hari Sabat. Lalu di tengah-tengah kehidupannya, ya, dia menonton televisi. Hari itu 11 September 2001, dia melihat gedung World Trade Center itu akhirnya hancur. Coba bayangkan, seandainya saja dia menerima dan tetap bekerja pada hari Sabat, uang banyak, gaji besar, tetapi apa yang terjadi? Dia kehilangan apa? Keselamatannya, bukan hanya nyawanya, tapi keselamatannya. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dia sudah melanggar akan perintah daripada Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi oleh karena Tuhan mau supaya kita ini melihat kemuliaan. Ya, Tuhan mengizinkan kita gagal oleh karena Tuhan mau kita melihat ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, saya minta satu pertanyaan lagi. Ya. Oh, ada yang mau bertanya ya? Siapa ini yang akun Samsung? Silakan bertanya. Nanti Pendeta Yohanes Sinaga yang akan menjawab ya. Siap-siap Pendeta. Silakan. Mohon maaf, kami tidak bisa langsung baca semua ya. Silakan, Saudara Samsung. Ya. Halo, dengar suara saya? Saudara yang memakai akun Samsung, silakan. Atau ada yang lain lagi lah yang mau bertanya. Waktu kita masih sekitar 12 menit. Ya. Pertanyaannya udah ditulis di chat. Oh, sudah ada di chat kan? Oh, sudah ada. Yesus tidak menyaksikan peristiwa itu sambil duduk saja. Bagaimanakah dengan peristiwa pesawat jatuh Sriwijaya? Iya. Silakan Pendeta Sinaga, Pendeta ya. Yohanes Sinaga, silakan untuk menjawab pertanyaan ini. Iya. Maaf, kamera saya nggak terlalu bagus ya. Memang ini unik sih gimana tentang peristiwa Sriwijaya. Apa maksudnya Yesus tidak menyaksikan peristiwa itu sambil duduk saja? Ini dari Samsung mungkin bisa langsung tanya. Apakah artinya Tuhan itu diam atau gimana? Coba mungkin bisa di ini. Gimana tadi pertanyaannya, Bang Fian? Dalam pelajaran hari Kamis, kalimat terakhir, ya, ada kutipan di situ, Yesus tidak menyaksikan peristiwa itu sambil duduk saja. Bagaimana dengan peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air? Ya, silakan. Ada lanjutannya. Mungkin kita tahu mereka pasti berteriak minta pertolongan Tuhan. Ya, mungkin. Okay. Well, beberapa orang berkata ya orang-orang bahwa kematian dan tragedi itu terjadi seizin Tuhan. Okay?
Tapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai kejahatan yang kadang-kadang kita misunderstand. Banyak sekali. Contohnya kalimat Ayub. Ya, menurut kalian Ayub benar nggak dia secara teologi ketika dia berkata Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, terpujilah nama Tuhan. Statement dia itu tepat nggak secara teologi ya? Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, terpujilah nama Tuhan. Masalahnya adalah kalimat itu selalu diulang-ulang nih. Kalau ada yang meninggal, kita selalu ucapkan kalimat ini. Tapi tepat nggak pemikiran Ayub ketika ia berkata bahwa Tuhan yang mengambil anak-anaknya? Gimana orang-orang muda? Setahu saya mungkin begitu, Pendeta. Siapa tadi yang ngomong? Arfan. Oh iya, Van. Jadi menurut Avan tepat ya? 70%. 70%. Kalau kata Bro Aquin Porayo gimana? Kenapa kamu bilang secara manusia nggak tepat? Dan kita juga sering dengarkan, pernah nggak kalau ada orang meninggal, orang bilang seperti ini, kita sayang sama dia, tapi Tuhan lebih sayang. Pernah nggak? Serem banget ya kalau disayang sama Tuhan yang langsung meninggal. Kalau itu udah menyalahi konteks. Tapi argumen yang sama sering banget itu diulang-ulang kalau kita lagi berduka cita, kalau kita lagi berusaha mengerti apa rencana Tuhan, dan kadang-kadang kita miss. Oke, kita miss ini. Mungkin cuma supaya mendamaikan hati keluarga yang berduka aja kan. Bisa juga. Tapi tahu dari mana kita kalau dia tuh dikasih sama Tuhan. Kan kita kan nggak tahu kan. Kalau kita berjujur kita nggak tahu kan, benar nggak? Jadi gua ambil contoh statement lah ya, yang tadi itu. Apakah benar Tuhan yang mengambil? Kalau kita lihat dalam kitab Ayub, siapa yang membunuh anak-anak Ayub? Tuhankah? Apakah Tuhan yang membunuh anak-anak Ayub? Enggak, itu kerjaan setan. Setan yang berbuat seperti itu dengan seizin Tuhan. Ingat bahwa kita itu tinggal di wilayah musuh. Dan selama kita ada di bumi ini akan terjadi begitu banyak peristiwa-peristiwa yang sebenarnya di luar keinginan Tuhan. Oke, jadi banyak peristiwa-peristiwa yang sebenarnya bukan itu rencana Tuhan. Tapi kemudian terjadi. Kenapa? Ya karena ada unsur setan. Contohnya lagi, dalam kitab Daniel, ada cerita itu Daniel berdoa selama 21 hari. Selama 21 hari dia berdoa. Tapi baru pada hari ke-21 lah doanya itu dijawab. Kemudian Gabriel bercerita bahwa sebenarnya dari hari pertama Daniel berdoa, doa itu sudah dijawab. Tapi kemudian ada malaikat setan yang menghadang jalan yang menghadang jalan malaikat ini. Dan ia nggak bisa maju terus. Dan dia nggak bisa menyampaikan jawaban atas doa Daniel sampai Mikael turun tangan. Jadi bayangin, doa Daniel itu tertahan selama 21 hari. Karena ada pertentangan di balik realita kita sekarang. Bagaimana kita bisa mengerti kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di balik tragedi yang terjadi? Di sini dibilang Sriwijaya Air. Sriwijaya Air itu tragedi kecil itu di hadapan Tuhan. Gimana dengan genosida yang terjadi di Rwanda? Di mana ratusan ribu orang mati hanya dalam tempo 80 hari. Bagaimana dengan kematian orang-orang Yahudi di kamp konsentrasi? 6 juta orang mati loh. Di mana Tuhan? You see, Pak Pendeta menekankan ya, tujuan utama Alkitab bukanlah untuk menjawab pertanyaan mengapa semuanya terjadi. Bukan itu tujuan utama Alkitab. Alkitab nggak pernah berkata demikian. Saya baru meninggal sebenarnya beberapa minggu lalu karena jantung, masih muda, kalau nggak salah 48. Apakah ini rencana Tuhan? Apakah ini rencana setan? Kita nggak tahu, and we will never know. Alkitab nggak pernah kasih tahu. Kita nggak akan pernah kasih tahu alasan-alasan kenapa kita menderita. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita untuk percaya. Inilah kenapa tadi dikatakan oleh pendeta
Tapi siapa yang bilang ya pendeta? Aku lupa tadi. Atau orang awam kali, aku juga lupa. Yang dikatakan nama Immanuel. God is with us. Dan dari semua agama-agama dunia lainnya, inilah yang membuat pola pandang kita itu berbeda. Contohnya, di agama sepupu kita, mereka diajarkan untuk berserah. Udah takdir itu, iya kan? Terima aja lah. Kalau di ajaran Hindu Buddhis, mereka percaya bahwa penderitaan itu adalah proses pemurnian kita untuk kehidupan yang lebih baik nantinya. Jadi kalau kita baik di kehidupan sekarang nih, di kehidupan selanjutnya kita pasti dapat status lebih bagus lagi. Jadi suffering itu adalah cara Tuhan, cara para dewa-dewi untuk memahat kita. Tapi Alkitab, kekristenan, menawarkan jawaban berbeda. Kita menderita karena ada pertentangan besar. Dan di tengah pertentangan besar inilah Tuhan tinggal bersama dengan kita. Jadi ketika Tuhan memberikan bait Allah kepada orang Israel, dia cuma punya satu tujuan, that I may dwell among thee, supaya aku bisa tinggal di tengah-tengah kamu. Dan kata-kata yang sama digunakan juga oleh kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kitab Yohanes, dan Tuhan menebarkan tendanya di antara umat-umatnya. Kita nggak akan bisa tahu kenapa Sriwijaya Air jatuh. Kita nggak akan pernah tahu kenapa Habib Rizik sehat-sehat aja sedangkan udah gue meninggal. Kita nggak akan pernah tahu. Yang kita tahu adalah God is with us. And that is enough. Gitu. Oh ya, ini ada jawaban dari Indria. Rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera. Tapi gue pengen jelas bawahi di sini. Damai sejahtera kita seringkali berbeda dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Berbeda. Mungkin bagi kita berharap damai sejahtera itu kalau kita punya keluarga yang bahagia, dapat jodoh yang ganteng, dapat rumah yang mewah, mobil segala macam. Tapi gimana kalau ternyata damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu damai sejahtera di mana kita melayani Tuhan seorang diri? Gimana? Mau nggak kita menerima damai itu? Mau nggak? Ya kan Arfan kan? Begitu. Iya. Mungkin Pendeta Aryan, saya juga mau nambahkan sedikit. Kalau kita melihat pelajaran kita juga, tadi seperti disampaikan oleh Pendeta Johannes, kenapa kita diizinkan untuk menderita? Ya betul, karena kita tinggal di wilayah musuh. Saya juga kasih contoh yang lain. Contoh nyata yang lain, yaitu pada waktu Yesus berpuasa selama 40 hari. Dia juga dicobai. Yang mencobai di siapa? Iblis. Bahkan kata-kata iblis pun di situ yang nomor 3, garis bawahin. Kalau engkau menyembah aku, seluruh isi dunia ini kuberikan kepadamu. Jadi secara langsung di depan Yesus dia mengklaim bahwa dunia ini adalah milik dia. Dalam konteks arti dia berkuasa di dunia ini. Nah, ini juga menjadi pelajaran penting buat kehidupan kita. Ada 2 sisi yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita di sini. Kenapa kita menderita? Ini menambahi dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta John tadi. Yang pertama, kita menderita karena pilihan kita. Kita sudah tahu mana yang baik, kita sudah tahu mana yang buruk, tapi tetap kita tergoda untuk memilih pilihan yang buruk, akhirnya kita menderita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menderita karena memang sudah bagian kita. Ya, Roma 6 ayat berapa, upah dosa adalah maut. Jadi artinya bahwa memang kita sudah menjadi bagian kita untuk menderita. Menderita dalam arti bukan hanya gara-gara susah bekerja, atau putus pacar, atau ya Sriwijaya jatuh, atau hal-hal lain yang mungkin yang tidak terduga dalam kehidupan kita. Tapi memang sudah itulah bagian kita. Ini menarik, karena kenapa? Karena kita selalu menganggap seperti apa yang disampaikan oleh Indri tadi, dalam rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ya kita selalu menganggap damai itu ya memang damai. Padahal damai yang Tuhan maksud itu bukan damai menurut konsep
pola pikir saya, tapi damai yang dimaksud di sini adalah konsep damainya yang Tuhan Yesus maksudkan. Mungkin ini menjadi pelajaran penting juga, ini secara fakta aktual. Kenapa sampai sekarang negara Israel sampai sekarang masih berebut tanah berperang dengan Palestina? Mereka selalu mengklaim bahwa tanah perjanjian Israel inilah tanah yang Allah berikan kepada mereka berdasarkan sejarah. Tapi perlu kita garis bawahi, pelajaran ini juga menjelaskan demikian. Kalau misalkan salah satu contoh pelajaran kita pada hari Satu Minggu ini, Ahaz tidak bergabung dengan bangsa kafir dan memang benar-benar bergantung sama Tuhan, mungkin bangsa Israel sekarang tidak akan bertarung dengan bangsa Palestina, memperebutkan tanah itu. Ya, semua karena pengaruh pola pikir masing-masing kan. Pilihan dia sendiri. Kalau kita membaca di hari Kamis, di hari Jumat, ringkasan. Allah membawa Raja Ahaz yang tidak beriman kepada sebuah keadaan di mana dia harus membuat keputusan yang sukar. Percaya atau tidak percaya, inilah pertanyaan itu. Meskipun Tuhan menawarkan kepadanya tanda-tanda yang dapat dijangkau oleh imajinasinya, dia menolak untuk mengizinkan Allah menunjukkan sebuah alasan mengapa dia harus percaya. Sebaliknya, dia memilih Raja Asyur sebagai sahabatnya. Hati-hati dalam memilih kepercayaan. Kemanakah kita akan percaya? Percaya kepada Allah atau percaya kepada manusia? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, tambahan yang luar biasa ya. Saya melihat waktu sudah menunjukkan pukul yang ke 22.47. Saya pikir kita sudah lewat. Bagaimana saudara-saudara, officers, mungkin kita sudah masuk kesimpulan ya, karena waktu. Karena kalaupun mungkin ada masih mungkin bisa pendeta 5 menit lagi. Bisa ya. Oke. 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Oke, saudara-saudara. Ada mungkin yang mau tambahkan sebelum saya ambil kesimpulan? Ada mungkin. Persilakan. Orang-orang muda ya. Mungkin pertanyaannya Akuin lagi. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan Ya. lagi kan? Oh ya. Iya. Mana ini pertanyaannya? Di atas pertanyaan Indri. Boleh dibacakan? Saya. Kalau memang sudah waktunya kita menderita, pertanyaannya kapankah penderitaan kita kelar atau selesai? Konteks dunia ini ya. Ya. Bagus sekali ya. Kalau memang. Oke. Ya silakan. Saudara Scarlett ya. Ya boleh. Silakan ya. Langsung saja jawab. Boas, bukan Scarlett. Saudara Boas, silakan Pastor. Oke, jadi ini pertanyaannya menarik. Kapan katanya penderitaan kita kelar dari konteks dunia? Jadi ini kalau kita bicara konteks dunia ini menarik. Kenapa? Karena bicara penderitaan itu aku pernah ingat seseorang bilang sama aku gini, katanya penderitaan itu hanya ilusi, katanya gitu. Jadi memang benar, penderitaan itu tergantung gimana kita memikirkannya. Contoh, ini yang saya dapat dari cerita, kalau kita pernah dengar yang namanya penulis lagu himnal Fanny Crosby, dia itu kan buta. Ya kan, dia itu buta dan dia itu tapi dia banyak menulis lagu. Nah, satu kali dia pernah membuat pernyataan kayak gini. Mungkin orang pikir saya menderita karena kebutaan saya, tapi buat saya itu adalah anugerah Tuhan. Kenapa? Karena kalau saya bisa melihat, bisa jadi saya terbawa dengan keindahan dunia, saya melihat keindahan dunia sampai akhirnya saya nanti malah melupakan Tuhan. Jadi dia bilang justru kebutaan dia itu bukan penderitaan. Buat dia buta itu justru adalah berkat Tuhan. Dan bahkan salah satu lagunya yang merupakan lagu kesukaan saya adalah Blessed Assurance. Berkat yang tentu Tuhan janji. Bayangkan dengan keadaan buta dia berani mengatakan berkat yang tentu Tuhan tuh janji gitu. Jadi pada saat kita bilang
kalaupun kita harus menderita, kapan penderitaan itu berakhir? Pertanyaannya gimana kita melihat yang namanya itu, apakah itu penderitaan atau enggak, gitu. Karena kalau kita, terlalu fokus pada penderitaan, akhirnya semua itu menderita. Contoh sederhana adalah gini, orang yang nge-gym untuk dapat badan bagus, ya kan, buat dia nge-gym itu bukan penderitaan, buat dia itu nge-gym itu kesukaan. Tapi buat kita, buat orang yang nge-gym itu cuma ikut-ikutan, dia akan ngerasa, "Aduh, berat banget, baru angkat yang 10 kilo udah ngerasa capek, udah ngerasa bosen." Tapi buat mereka yang benar-benar pengen dapat badan bagus, itu adalah suatu kesukaan, gitu. Sama kayak makan, buat orang yang memang pengen hidup sehat, makan vegetarian itu makanan yang nikmat. Tapi buat orang yang suka makan daging, tapi harus makan vegetarian karena penyakit, itu penderitaan, gitu. Jadi, kita mau lihat penderitaan itu dari konteks mana, gitu. Jadi, kalau tadi tanya kapan penderitaan itu berakhir dari sisi dunia, ya kapan kita berhenti memikirkan itu sebagai penderitaan. Jadi, daripada kita memikirkan itu sebagai penderitaan, fokusnya adalah, berkat Tuhan. Makanya di Lagusion kan ada yang dibilang, "Hitung satu-satu segala berkat-Mu," gitu kan. Jadi, daripada kita fokus kepada penderitaan kita, kenapa kita nggak fokus sama berkat kita. Itu yang aku senang dari Fanny Crosby, dia nggak fokus sama butanya dia, tapi dia fokus sama karena buta dia, dia justru bisa menghasilkan, lagu-lagu yang menjadi berkat buat orang-orang. Mungkin itu dari saya. Oke, thank you untuk semua yang sudah berpartisipasi, memberikan tambahan dan pertanyaan. Saya berterima kasih banyak pada kita semua. Oke, sebelum saya tutup, saya rindu untuk menyimpulkan ya pelajaran kita karena waktu juga. Ini sudah setengah malam di sini. Jadi pertanyaan pelajaran kita sekarang ini, ketika duniamu hancur. Kita belajar tentang Ahaz. Ahaz ini sama seperti saya, memiliki banyak kelemahan, kekurangan. Ya, saya sangat berdosa di depan Tuhan, namun Tuhan begitu baik, memberikan banyak kesempatan untuk bertobat. Ya, terkadang Tuhan membawa saya ke satu tempat, yang sebenarnya saya tidak tahu saya harus apa. Tapi Tuhan yang membawa dan luar biasa. Ya, Tuhan memberikan orang-orang sama seperti Yesaya untuk menegur. Yesaya kan dia tidak kenal. Ya, lalu ada kesempatan-kesempatan lain, kalaupun saya berkeras, saya diajak oleh Tuhan untuk datang merendahkan diri di depannya. Itu pertanyaan, itu sehubungan dengan pelajaran kita. Lalu, seperti saya katakan di pendahuluan tadi bahwa ini adalah, cara pandang saya adalah persiapan mental kita, ya, dan juga Tuhan memberikan jalan keluar apabila kita menghadapi masalah. Masalah kematian, masalah kehidupan, pekerjaan, dan lain-lain. Banyak sekali ya di antara kita yang memiliki masalah sebagai umat-umat Tuhan. Ini banyak sekali. Saya rindu sekali untuk mengutip bagaimana perkataan Ayub ketika ditanyakan, adilkah Tuhan? Adilkah Tuhan? Lalu Tuhan sampaikan kepada Ayub melalui teman-temannya dan ketiga temannya, dia sampaikan bahwa coba perhatikan hujan, coba perhatikan awan-awan yang ada di atasmu. Coba perhatikan kalau ayat Ayub pasal 38 juga kita lihat di situ, ya, bagaimana semak belukar dan lain-lain. Artinya satu hal-hal yang kecil pun Tuhan perhatikan, apalagi umatnya. Amin, saudara. Ya, ini adalah hal yang luar biasa. Dan ketika seakan-akan dalam tanda kutip tadi, dunia kita ini hancur, ingat Tuhan ada dan Tuhan tidak pernah tidur untuk memperhatikan kita. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati, ya. Dan kita langsung doa saja. Kalau tidak salah jadwalnya sekarang adalah doa. Saya minta kepada hamba Tuhan Pendeta Yohanes Sinaga untuk memimpin kita di dalam doa. Setelah itu kami berikan kepada officers. Persilakan. Oke, kita berdoa. Maaf ya, saya nggak bisa buka kamera. Ya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas orang-orang muda yang telah meluangkan waktu mereka dan membahas pelajaran sekolah Sabat. Biarlah iman mereka terus bertumbuh ya Bapa, dan mereka bisa terus percaya. Bahkan ketika dunia mereka perlahan-lahan runtuh menjadi abu ya Bapa. Di tengah-tengah pandemi yang terjadi, kami menyaksikan bagaimana beberapa orang yang kami kasihi meninggal perlahan-lahan ya Bapa. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk percaya. Ajarlah kami untuk berpegang pada harapan bahwa satu hari nanti, umat yang sisa akan kembali ke Yerusalem yang baru.
Inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kami persilakan kepada Officers PAGN untuk selanjutnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat hari Sabat, Tuhan berkati kita semua. Shalom. Amin. Sekali lagi, terima kasih banyak Pendeta Vian ya dari daerah Hutan Toraja yang sudah memimpin jalannya diskusi pada malam hari ini. Dan sangat luar juga yang sehat tadi dapat membawakan puisi dengan sangat luar biasa. Dan yang terutama bagi semua audiens, narasumber, karena audiens ini adalah narasumber ya, narasumber kita yang sangat luar biasa. Kalau saya secara pribadi banyak pelajaran yang saya, setiap satu yang menyampaikan, saya catat. Dan ini yang saya bawa besok di Jumat saya. Sahabat lalu sampai teman-teman tanya, wih luar biasa kamu bro. Banyak sekali ide yang kau bisa berikan. Dia belum tahu ini kalau diskusi Jumat malam ini hasilnya dari situ semua. Dan saya harapkan teman-teman juga yang hadir bisa juga aktif besok di Jumatnya, kan itu yang paling penting. Gereja itu kalau tidak ada orang muda dan tidak ada diskusi, bicara akan jadi pasif. Dan kami harapkan bisa aktif di jemaatnya masing-masing. Dan juga yang kedua, guru-guru tentunya yang memimpin diskusi dapat memimpin dengan baik. Yang paling penting dari semuanya adalah kita bisa aplikasikan pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan tadi. Terima kasih sekali lagi bagi yang mengambil bagian pada malam hari ini. Dan kita akan dengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh sekretaris. Mungkin Cory atau Lovely. Shalom semuanya, selamat Sabat sekali lagi. Terima kasih Pastor Vian Rantin dan semua rekan-rekan orang muda dan semua pendeta-pendeta yang ada. Pada saat ini pengumumannya adalah kita jangan keluar dulu karena kita akan foto bersama, itu pengumuman pertama. Kemudian pengumuman kedua, hari Minggu nanti kita ada ibadah syukur awal tahun dari PAG Nusantara. Hari Minggu tanggal 17 Januari dengan tema I will go ahead, His grace will lead us through gitu. Jadi kita akan bersyukur mengawali tahun ini. Hari Minggu jam 4 sore waktu Indonesia Barat, jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Jadi teman-teman jangan lupa bergabung. Di situ juga akan ada Pendeta Ronald Mamarimbing dari Sekretaris Asosiasi Kependetaan Direktur Roh Nubuat dan Koordinator Kebutuhan Khusus Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Jadi teman-teman pembawa firmannya adalah Pendeta Ronald Mamarimbing, dan ada acara. Dan ya, poster boleh minta tolong Levina untuk share. Dan ada kesaksian juga teman-teman di situ, kesaksian bagaimana Tuhan membimbing pemuda-pemuda Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke untuk bisa bertahan di 2020 kemarin. Dan di situ juga ada kuis berhadiah. Kemudian teman-teman yang sudah dihubungin juga sudah mengikuti Secret Santa. Wah, ini seru sekali ya. Kita akan melihat kado kita nanti apa ini dari teman-teman Nusantara. Ini pertama kali saya ikut dan saya tidak sabar menunggu kado dari teman dari luar pulau untuk saya. Terus kemudian ada salam-salam rahasia juga. Nah, ini belum terlambat teman-teman yang mau ikutin salam-salam rahasia bisa menghubungi Esther di sini ada, kemudian ada saya juga Kak Wina untuk salam-salam rahasia ke teman-teman se-Nusantara seperti itu. Salam cinta juga bisa, benar, salam cinta yang mau mengatakan cinta juga boleh lewat salam rahasia ini. Kemudian ada TikTok video challenge dan foto challenge. Jadi teman-teman bisa ikuti medsos PAG Nusantara, PAG Nusantara untuk bisa mengikuti challenge-nya, teman-teman. Tapi yang lebih terpenting dari itu semua adalah kita bisa berkumpul untuk bersyukur dan berdoa bersama untuk memulai tahun ini
supaya kita semakin semangat untuk pergi mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Terima kasih untuk banyak sekali chat ini ya. Maaf saya jadi grogi. Jadi untuk info selanjutnya di poster ini ada ada kontak person. Teman-teman bisa menghubungi kontak person itu, atau kalau memang agak sulit bisa menghubungi saya juga di WhatsApp grup PAG Nusantara, ada nama saya atau ada namanya Kak Wina di situ juga. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk bergabung pada hari Minggu nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Foto dulu, Kak. Oh iya, foto. Silahkan saya minta multimedia untuk bisa